Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lesmana dengan NIM 0497315669 dari UPBJJ Jakarta. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas untuk basis data, di mana untuk soalnya itu untuk nomor pertama itu praktikum untuk transaksi, dan yang kedua itu praktikum untuk basis data terdistribusi. Nah, di sini saya akan coba untuk memulai saja. Nah, di sini pastikan terlebih dahulu. Ini kita menggunakan database yang dari tugas 2, di mana di tugas 2 sebelumnya itu kita sempat membuat untuk korelasi ya antar tabel. Nah, oke. Nah, di sini sudah terhubung semua. Nah, kita akan memulai saja. Untuk yang pertama itu sebentar. Kita akan membuat SP atau store prosedur. Oke, kita akan mulai coba untuk membuat. Nah, untuk membuat store prosedur sendiri, kita pertama ke routines. Nah, di sini kita bisa langsung coba untuk create new routine. Nah, ini kita hapus dulu, kita buat transaksi satu. Saksi satu. Oke, ininya prosedur. Kita mulai saja coba buat. Ini itu section, lalu titik koma, insert into pasien. Kita buat masukkan ID pasien, lalu nama pasien, lalu pasien, selanjutnya jenis kelamin. Itu values-nya itu dalam kurung misalkan ini ID-nya 001 misalkan namanya Tito, lalu alamatnya itu di Jalan Pakis, Haji nomor ya, misalkan. Lalu dengan jenis kelamin laki-laki. Oke, lalu di selanjutnya itu kita select terlebih dahulu agar nanti langsung ditampilkan from pasien. Sekarang bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba. Oke,
Untuk start prosedur pertama kita sudah berhasil. Oke, dan di sini sudah bisa ditampilkan untuk Tito, untuk ID pasiennya 1, Jalan Pakis Haji nomor 23 dengan jenis kelamin laki-laki, untuk penyakit belum diketahui dan nomor telepon belum diketahui. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat komit ya, untuk membuat start prosedur komit. Atau kita coba select terlebih dahulu. Select start from pasien. Prosedur. Oh, karena kita belum melakukan commit, jadi belum bisa tampil. Nah, sekarang kita buat untuk commitnya. Nah, kita buat create new routine. Ini misalkan ya, transaksi 2, transaksi 2. Ini ya yang push parameternya. Lalu kita lakukan lagi bikin section set bikin sama nama alamat pasien, kalau terakhir jenis kelamin. Kurung, kita masukkan values-nya, values kan 0001 Tito. Tito dengan nama Tito. Ini kita masukkan Jalan Pakis nomor 23. Nomor 23 dengan jenis kelamin laki-laki. Lalu kita select start from pasien, email, dengan komit. Lalu ini lagi, bentar, ada apa ini? Itu pakai saji left.
pasien, nama pasien, alamat pasien, kelamin, tipe, itu harusnya. Oh, loh, kenapa ini jadi 2? Eh, coba buat sebentar, masih ada kesalahan. ID pasien, nama pasien, alamat alamat pasien, jenis kelamin, lalu values, enam itu pakai saji, nomor 23, laki-laki, sebentar kita coba lihat untuk prosedur 1. Oke, kita coba copy saja dari sini. Kita buat create rutin. Di sini kita tulis transaksi 2. Untuk parameternya kita hapus dulu. Lalu kita coba di sini tinggal tambah commit. Oke, berhasil. Lalu kita execute. Nah, untuk nama Tito di Jalan Pakis Haji nomor 23 dan jenis kelaminnya laki-laki itu sudah sukses. Selanjutnya kita coba dilihat di pasien. Kita ke prosedur lagi. Harusnya jika kita execute akan mendapatkan ini. Nah, coba platform pasien. Oke, sudah muncul. Selanjutnya kita akan mempraktekkan rollback. Nah, untuk rollback sendiri kita buat juga store prosedurnya di kita ke rumah sakit, lalu ke rutin, create new rutin. Oke, lalu kita tuliskan transaksi 3. Ininya juga hapus dulu. Lalu kita coba ini kan kembali bikin transaction, lalu update pasien, set nama pasien sama dengan misalkan jadi danar, di mana
ID pasiennya itu adalah nomor 1. Coba nomor 3 deh. Lalu sininya rollback, commit, select lagi. Kita coba buat gimana sih. Oke, jadi kita coba execute untuk SP ini. Kita coba lagi untuk call ya, execute. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita coba untuk update ya. Untuk lanjut untuk di transaksi 4. Transaksi sama untuk ini kita drop dulu. Coba print start section insert into pasien dengan ID pasien nama pasien, lalu alamat pasien, jenis skala menggunakan values 7 misalkan kita masukkan manit, lalu alamatnya itu jalan apa kedua, jenis kelamin laki-laki, callback dan update. ID pasien sama dengan 3 commit
Lalu kita select lagi. Oke, kita sudah buat. Lalu kita cek. Oke. Bentar. Ini kenapa tidak nampil? Tadi call udah mau. Kita coba untuk checkpoint untuk nomor 3. Kita buat lagi. Create new routine. Kita transaksi 5. Kita bikin transaction. Lalu kita buat insert into pasien. Kolom. Pasien dan jenis kelamin. Values-nya itu panik jalan terus ini laki. Save point akan poin 1. Akan insert into kembali.
Oke, kita untuk mempercepat kita copy saja untuk iniannya. Values kita masukkan berarti akan namanya Tina misalkan. Tina, lalu di Jalan Sangkuriang nomor 45. Pokoknya jenis kelamin misalkan perempuan. Oke, tutup kurung. Ininya menggunakan rollback to set point 1. Lalu kita coba lagi tambahkan values-nya menggunakan di part saja. Lutfi di Jalan Penonggol. Ini itu laki-laki. Kurung titik koma, jangan lupa sininya lebih commit select start from pasien n. Oke, kita langsung coba buat Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah, kita coba untuk execute. Ada kesalahan decimal match di transaksi 5 di kolom atau 1. Oke. Oh, oke, ada kekurangan tersebut. Oke, sudah bisa masuk untuk di save point, sudah sukses juga. Oke, setelah melakukan save point, kita langsung mencoba trik selanjutnya. Kita akan membuat trigger. Nah, tapi di sini kita harus membuat dua tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi. Di contoh, sebentar kita buat terlebih dahulu untuk tabelnya. Oke, kita sekarang coba untuk membuat tabel obat dan transaksi obat. Pertama kita ke tabel. Ini kita buat tabel ya. Ini kan ada, kita buat tabel obat terlebih dahulu. Ini ada, berarti kita ada butuh ID obat 1, kode obat 2, terusan nama obat, harga, dan stok. Ada kurang lebih ada 5. Kita buat 5 nama tabelnya, kita buat obat. Jangan lupa kita menggunakan pertama untuk ID obat. Kita menggunakan integer, kita menggunakan values-nya 3. Lalu menggunakan auto increment dengan primary key. Lalu selanjutnya kita buat untuk kode obat.
dan selanjutnya kita isi nama obat. Selanjutnya kita menggunakan harga obat, lalu di sini yang terakhir stok. Ini kebanyakan integer, kode obat kita menggunakan varchar saja, nama obat menggunakan varchar juga, untuk harga obat kita menggunakan integer, lalu stok juga menggunakan integer. Ini kita bisa menggunakan value nya 5, nama obat berarti kita pakai 30 saja, harga obat kita bisa menggunakan 10, terusan ini stok kita bisa pakai 5. Oke. Oke, kita coba save. Oke, untuk obat sudah. Lalu kita akan membuat tabel juga untuk transaksi obat. Kita buat berarti untuk ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga 5 juga. Kita buat ini berarti ID transaksi. Kita buat. Oke. Pertama kita buat ID transaksi. Lalu kedua kita menggunakan ID pasien. Lalu selanjutnya kita isi dengan ID obat. Selanjutnya kita jumlah. Ini kita menggunakan total harga. Oke, sini menggunakan ID transaksi kita menggunakan integer dengan value-nya 3. ID pasiennya berarti kita menggunakan 3 juga. Ini bisa 5 aja deh. Terusan obat, jadi obat menggunakan ID obat kita pakai 5 saja, nggak apa-apa. Jumlah 10, harga total kita pakai 10 saja. Oke, jangan lupa kita di sini menggunakan auto increment dengan primary key. Oke, sekarang kita save. Bismillah. Oke, sekarang sudah ada ID transaksi. Oh, sorry, ini kita harus rubah berarti. Kita rubah menjadi ID di transaksi obat. Oke. Oke, sekarang sudah kita rubah untuk jadi transaksi obat. Nah, untuk sebelum step selanjutnya kita coba untuk insert terlebih dahulu untuk obat yang akan di ini. Contoh ID obat kita pakai 1 saja di sini, misalkan A001 sama Ami Kitchen, lalu harga obatnya 20.000.
dan stoknya itu ada 10. Oke, kita buat. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan lagi, misalkan 2, ininya 2 juga. Kita rubah menjadi amoksilin. Amoksilin sininya 15.000. Stoknya ada 20. Oke, kita coba. Oke, kita masukkan yang ketiga. Ininya 3 juga. Ini misalkan betadin. Harganya itu 7.000. Stoknya ada 5. Oke, kita coba cek ke obat apakah sudah muncul. Oke, untuk obatnya sendiri sekarang sudah muncul. Nah, selanjutnya kita buat relasi untuk apa? Antara pasien dan transaksi obat lalu ke obat. Oke, selanjutnya kita berarti kita ke tabel ke rumah sakit, ke database-nya terlebih dahulu. Lalu ke desain. Nah, di sini karena tidak muncul, kita langsung show hide. Kita select di sininya. Lalu ke transaksi obat. Ke obat. Lalu kita save page dulu biar tidak acak-acakan lagi. Lalu kita create relation dari ID pasien. Dari ID pasien ke ID pasien ke ID pasien. Oke, sebentar. Berarti kita harus ID pasien mau dibuat indeks terlebih dahulu. Di ID obat juga sama, kita menggunakan indeks karena kita akan merelasikan. Sebentar, kita langsung lagi ke desain. Oke, kita yang sini juga berarti di ID obat. Kita harus buat indeks juga. Oke. Oke. Sekarang ke desain lagi. Lalu kita buat relasi. Sekarang kita buat relasi, create relationship, ID transaksi ke ID pasien. Sketch. Origin key. Oh, belum di indeks. Oke. Buat sekali lagi. Cascade. Oke. Coba lagi. Di pasien ke ID trans. Oh, kita buat ID pasien ke ID pasien. Cascade. Oke. Lalu dari ID obat ke ID obat kita cek terlebih dahulu. Oke, ini auto kiriman semuanya sudah. Kita coba lagi. Kita save terlebih dahulu. Create
dari ID obat ke ID obat. Sketch. Oke, sebentar kita indexing terlebih dahulu. Index. Buat indeks lagi. Buat indeks lagi. Oke, setelah dibuat indeks, kita kembali coba untuk buat relasinya. Oke, setelah sudah, kita jangan lupa save terlebih dahulu. Oke, sudah ya, kita save. Kita selanjutnya membuat trigger. Kita coba buat trigger. Kita langsung larinya ke trigger. Create new trigger. Ininya TG penjualan, trigger penjualan. Atau TG jual aja. Labelnya kita berarti ke transaksi obat. Ininya after, terusan eventnya kita insert. Kita buat update obat set stop di ini new jumlah where ID obat new ID Oke, kita simpan. Oke, sudah berhasil. Setelah membuat trigger, kita coba di tabel obat, kita coba insert. Kan ID obatnya 1, pasiennya sebentar. Transaksi obat, sorry, kita insert. Akan kita coba ke Tito. Ini misalkan kedua, jumlahnya misalkan 5, harganya itu
benar. Bismillahirrahmanirrahim, kita go. Oke, lalu sekarang kita lihat lagi di stok obat. Nah, sekarang untuk di stok obat sudah berkurang. Nah, sekarang kita mencoba untuk melanjutkan replikasi ke apa? Replikasi ke apa namanya, ke Ubuntu yang saya juga sudah install sebelumnya. Nah, kita coba. Oke. Nah, di sini juga saya sudah install PHP MyAdmin-nya di XAMPP di Linux-nya juga. Kita tinggal start. Akan tetapi kita harus memastikan dulu antara koneksi PC antar PC ini, antara VirtualBox VM ini dengan PC kita itu sudah benar-benar terhubung. Contoh ini kan di VirtualBox kita cek, bentar, berat IP ADDR ini berarti sebentar. Oke, 213.250, sedangkan di PC kita itu config ini sini 213.12. Nah, kita coba ping dari PC kita 168.213 ke 250. Oke, di situ juga bisa udah ada replay 168 213 titik tadi itu berarti 13 ya. Oh, 12. Sepertinya tidak bisa berkomunikasi karena firewall. Bisa jadi sebentar, kita nonaktifkan terlebih dahulu untuk firewallnya. Tapi jika di kehidupan untuk di pekerjaan untuk cara seperti ini tidak boleh dilakukan karena kurang secure untuk kedepannya. Nah, setelah kita mematikan firewall, ini baru bisa terping. Oke, setelah keduanya sudah bisa saling ping, kita akan coba setting untuk di MySQL-nya yang di Windows-nya, yaitu kita buka dashboard-nya terlebih dahulu di config MySQL. Ini nanti kita cari untuk replikasi server ID. Server, sebentar. Sudah, kita buka saja di sini berarti server dash ID sama dengan ID-nya kita lihat ini fit ya.
apa 288, lalu login skin not error. Save. Lalu kita ke MySQL, PDB rumah sakit, dari rutin trigger mana replication. Oke, sebentar, kita restart terlebih dahulu. Bentar. Oke, di sini ada muncul replication. Nah, kita coba hostnya itu kita masukkan IP yang tadi VirtualBox-nya, terusan usernya masukkan root ya, ininya kosong. Oke, untuk inian kita sudah bisa connect ke inian ke replika yang di sana. Sudah ter-add. Oh, sebentar, ada step yang salah sepertinya. Replication. Oh iya, kita jangan lupa untuk start juga sininya. Oke, user akunnya kita, oh benar berarti ini karena beda versi. File database yang semuanya udah.
Kita di global. Untuk database-nya kita alterkan rumah sakit. Kita cek all saja, lalu ke oke, sudah ini juga. Untuk rutinnya kita juga sama, granted. Ke rutin lagi. Oke, kita kembali. Untuk di replication show primary. Oke, primary kita untuk di ini apa, di rumah sakit. Oke, lalu untuk connected replikanya sebentar, replika user 92168.213.2540. Passwordnya kita no password. Oh, sudah ada. Sekarang kita ke status. Primary statusnya sudah ada, pinlognya sudah ada, lalu traffic access counter connection ini udah. Jadi untuk server, oke, kita lihat. Gagal ternyata. Kita balik lagi ke replika. Oh sini. Coba username kita root, passwordnya 0. Kita coba ke 250. Allow arbitrary server in PHP my configuration. Ini teraplikasi nggak ada. Kita ke akun, coba ke akun, user akun. Kita buat harusnya ini sudah, berarti sudah dikasih granted. Sekarang kita ekspor saja. Ke quick export. Oke, sudah ada. Selanjutnya, dikarenakan kita menggunakan VirtualBox, nah kita di sini bisa menggunakan dua cara. Kita menggunakan SFTP dengan menggunakan WinSCP, ataupun bisa menggunakan, kalau misalkan di sini ada
diizinkan untuk bidirektorial untuk copy paste-nya. Kita coba sekali. Oke, sebenarnya kita menggunakan WinSFS saja, ataupun kita bisa menggunakan FileZilla ataupun menggunakan yang lain. Oke, bentar, kita coba 168.213 lalu di 250, usernya Andi, password. Oke, ini kan sudah masuk di server. Kita coba untuk masuk, misalkan contoh kita misalkan di dokumen, filenya itu tadi ada di mana ya, sebentar, di download, download. Oke, SQL kita upload, dari upload ke dokumen. Oke, setelah itu sebentar, kita bisa juga tambahkan, ini kan hanya perizinan RW atau read write saja, kita bisa tambahkan untuk execute di grup dan order, di owner dan di grup. Nanti ini bisa untuk di read write ataupun execute. Oke, selanjutnya kita cek di sini, kita coba cek di dokumen apakah ada atau tidak. Oke, ternyata ada. Dan waktu pengiriman juga, ini kalau kita lihat di detail di properties, oke, 17.55 ya, kurang lebih tadi. Oke, setelah itu kita buka phpMyAdmin di sini. Berat. Oke, kita coba. Waduh, nge-lag. Wait, kita wait saja. Akan coba matikan beberapa untuk memeringankan kinerja. Wait saja. Oh ya, ini sebelumnya saya sudah install phpMyAdmin ya. Oke, di sini kan belum ada ini ya, belum ada DB yang rumah sakit. Kita coba impor. Nah, kita cari file impornya. Itu tadi berarti kan kita simpan ada di path-nya dokumen. Kan di desktop tidak ada, kita ke dokumen, ada. Oke, diklik dulu select. Lalu kita impor. Aduh, berat. Ini
ready to exist. Oke. Korek parameter. Sebentar, apa yang salah? Oke, berarti kita coba ulang saja. Kita coba untuk impor ekspor hanya di apa? Misalkan template custom saja. Nah, ini kita administrator tidak usah, transaksi obat boleh, admisi iya. SQL. Coba ya, kita ekspor kembali. Oke, rumah sakit SQL. Kita coba upload yang hanya database rumah sakit saja. Oke, Windows CP-nya kita ini. Kita refresh terlebih dahulu. Kita upload dokumen juga. Lalu kita masuk ke SQL Server yang ada di Ubuntu. Kita import sorry, PHP MyAdmin dulu ke halaman dashboard, lalu kita klik import. Nah, kita browse kembali, kita ke rumah sakit, pilih select, kita bisa di none saja, apa-apa. Coba kita import. Bismillah, semoga berhasil. Apa ini? Define procedure transaction begin into set no database selection. Oke, sepertinya belum ya. Kita import kembali deh. Tabel struktur PMA bookmark. Sepertinya ini tidak kompatibel dengan versinya ya. Akan tetapi udah coba masih belum mau. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ada kemungkinan ini untuk versi yang di Windows saya dan ini tidak sama. Ada kemungkinan ini yang membuat tidak bisa kita lanjutkan untuk replikasinya. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak yang perlu dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.